Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang proposal pengembangan perangkat lunak sistem keuangan di Desa Cikidang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gina Nur Aksya dan rekan-rekan saya ada Alfiani Nur Rahmadanti, Ira Trijayanti, Anissa Dina Paujiah, dan Santi Anggara. Oke, pendahuluannya, di era saat ini, perkembangan teknologi informasi semakin luas. Hal ini dikarenakan beberapa aktivitas manusia yang selalu dibantu dan memerlukan teknologi dalam mencari solusi dan menyelesaikan permasalahannya dengan kehidupan sehari-hari. Teknologi banyak memberikan dampak positif, terutama bagi pedesaan. Tujuan utama dari sistem informasi ini adalah untuk menyediakan informasi yang lebih relevan dan akurat pada pengguna user dan sistem informasi tersebut, baik pengelola desa maupun warga terkait dengan desa tersebut. Laporan keuangan adalah salah satu dokumen yang membuat informasi mengenai keuangan suatu desa. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang kinerja keuangan yang sangat penting bagi pengelola desa dan desa terkait tersebut. Oleh karena itu, dibuatlah suatu sistem informasi keuangan berbasis web pada desa ini agar pengelola tidak perlu melakukan pencatatan dan penghitungan secara manual. Adanya sistem tersebut dapat mempermudah proses pencatatan dan perhitungan transaksi dan laporan keuangan pada desa tersebut, serta meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi. Oke, masuk ke metode penelitian. Di sini metode penelitian yang kita gunakan adalah metode Agile. Seperti yang kita lihat di sini, metode Agile itu dibagi dari analisis sistem. Analisis sistem itu tahapan yang dilakukannya penilaian terhadap klien untuk mengetahui secara detail kebutuhan perangkat lunak oleh klien. Peran yang dimiliki sekaligus sebagai admin sistem informasi ini, analisis sistemnya adalah yang pertama memiliki hak untuk mengakses sistem secara penuh, yang kedua menginput data pemasukan dan pengeluaran, dan yang ketiga mencetak laporan hasil keuangan. Yang kedua ada perancangan. Tahapan perancangan ini merupakan satu-satunya adalah desain arsitekturnya. Pada model di sini kita menggunakan metode model UML, yaitu Unilever Modeling Language, dan IRD, Interrelational Diagram. Yang ketiga ada development aplikasi. Aplikasi improvement adalah pengimplementasian komposisi dari perencanaan aplikasi, yaitu pengkodean dan dataset. Terus yang keempat ada testing. Testing adalah pengujian dari proses pengidentifikasian sistem yang dikembangkan melalui analisis dan pengujian aplikasi. Dan yang kelima ada deploy aplikasi. Deploy aplikasi merupakan tahapan penyerahan perangkat lunak kepada klien agar digunakan sebagaimana yang telah dikembangkan sesuai dengan analisis rancangan sistem. Yang keenam ada revisi dan evaluasi. Revisi dan evaluasi di sini adalah cara untuk menguji informasi dari sumber dan memberikan umpan balik kepada pengembang. Terus yang ketujuh ada maintenance system atau pemeliharaan sistem. Jadi pemeliharaan sistem ini terus dilakukan untuk memastikan tidak adanya kekurangan pada sistem tersebut. Lanjut ke ada arsitektur perangkat lunak yang kita usulkan. Yang pertama, analisis sistem. Desa Cikidang mendapatkan kesulitan dalam perhitungan keuangannya dikarenakan desa ini masih menggunakan sistem manual, yaitu proses laporan keuangannya masih menggunakan nota kemudian direkap pada buku kas. Sehingga diperlukan sebuah site untuk mencatat transaksi dan laporan keuangannya. Oke, di sini ada perencanaannya. Sistem ini dibuat dan dirancang sesuai dengan UML, yaitu Unilever Modeling Language, yang terdiri dari use case, diagram, dan activity diagram yang dibuat untuk menjelaskan interaksi antar unsur atau pengguna sistem dengan sistem yang telah dibuat. Kita bisa perbesar di sini. Nah, ini use case yang sudah saya buat. Jadi bendahara bisa menginput transaksi pengeluaran dan pemasukannya. Bendahara juga bisa mengakses bukti pengeluaran dan bendahara dapat membuat laporan keuangannya. Sedangkan kepala desa dan warga hanya bisa mengakses laporan keuangannya.
Oke, lanjut di sini saya juga membuat activity diagramnya. Dari awal bendahara memasukkan data pemasukan dan pengeluaran, lalu sistemnya menampilkan data pemasukan dan pengeluaran. Setelah itu bendahara membuat detail pembuatan laporan keuangan, sistemnya menampilkan detail pembuatan laporan keuangan. Setelah itu disetujui atau ditolak. Setelah misalnya disetujui oleh warga atau kepala desanya, ini sistemnya mengubah status permohonan laporan keuangan tersebut. Oke. Lalu selain itu ada kebutuhan non fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional di sini adalah ketersediaan sistem harus tersedia sepanjang waktu atau memiliki waktu downtime yang minimal untuk pemeliharaan. Yang kedua, keandalan sistem harus dapat diandalkan dan bekerja tanpa gangguan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, ergonomi. Sistem harus mudah digunakan, dapat dioperasikan oleh semua pengguna dengan mudah dan cepat. Yang empat, portabilitas. Sistem harus mudah dioperasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang umumnya digunakan dan harus memenuhi standar industri terkait. Yang kelima, penyimpanan sistem harus mampu mengenai peningkatan jumlah pengguna. Yang keenam, waktu respon sistem harus merespon mulai dari toko buka sampai tutup. Yang ketujuh, keamanan sistem harus aman dari ancaman internal dan eksternal. Sistem harus memiliki sistem keamanan yang memadai. Lalu selanjutnya, deployment aplikasi. Pengembangan sistem disesuaikan dengan desain sistem yang telah didesain sebelumnya. Pengembangan sistem tersebut menggunakan beberapa bahasa pemrograman. Beberapa bahasa pemrograman yang digunakan di antaranya adalah HTML, CSS, dan juga Bootstrap. XAMPP PHP-MyAdmin digunakan sebagai teknologi database pada pengembangan sistem tersebut, di mana bahasa yang digunakan untuk pengembangan database adalah PHP. Hypertext Preprocessor. Sistem pengembangan komposisi terbagi menjadi dua bagian, yaitu basis informasi implementasi dan sistem implementasi. Mengimplementasikan database pada framework Laravel akan mengaktifkan fitur migrasi yang telah disediakan oleh framework tersebut. Mengimplementasikan database Laravel juga dikenal sebagai fitur migrasi. Membutuhkan pembuatan kode program untuk membuat tabel operasional untuk setiap database. Lalu selanjutnya ada deploy aplikasi. Tahapan awal dari aplikasi deploy adalah konfigurasi SSH dan Git. Konfigurasi ini meliputi konfigurasi SSH public key dan private key yang diaktifkan dengan Git sehingga memfasilitasi bisa mengcloning atau menghidupkan aplikasi yang sudah ditransfer ke dalam Git. Tahapan terakhir adalah konfigurasi basis informasi. Konfigurasi ini memulai proses pembuatan database dan menetapkan pengguna dan kata sandi ke database. Setelah dataset sudah bisa digunakan, maka dokumen tersebut disesuaikan kembali dengan mendapatkan informasi base host, data transport, dataset client, dan dataset secured word. Setelah aplikasi dan informasi base telah terkoneksi, maka bisa dilakukan terkomposisi relokasi untuk membuat tabel otomatis. Lalu yang selanjutnya ada testing. Testing ini melibatkan eksekusi skrip penguji yang telah disusun. Tim penguji akan mengikuti langkah-langkah dalam skrip pengujian untuk memverifikasi apakah sistem informasi keuangan ini berperilaku sesuai dengan yang diharapkan dan menginvestigasi kesalahan atau cacat yang mungkin terjadi. Lalu selanjutnya adalah implementation. Selanjutnya, implementasi ini yang akan digunakan penguji sistem informasi setelah sesuai dengan desain yang diharapkan klien. Menurut Indria dan Naharyatyo, bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Teknologi informasi dapat memberikan manfaat dalam pekerjaan karena dapat menghemat waktu dan mempermudah dalam pekerjaan karena waktu akan lebih efektif dan efisien serta pekerjaannya akan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Oke, mungkin segitu saja. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari Sugardina, yaitu saya akan menjelaskan rencana pengembangan yang tertuang dalam bentuk work-based struktur. Nah, di sini ada desa Ciki dan itu membutuhkan sistem keuangan yang lebih efisien dan terbuka. Saat ini proposal yang digunakan adalah menimbulkan beberapa masalah seperti kesusahan untuk membantu transaksi, membuat laporan, dan memantau anggaran.
Nah, oleh karena itu kita diperlukan pengembangan perangkat lunak, sistem dan keuangan yang akan membantu Desa Cikidang ini dalam pengelolaan keuangan dengan lebih baik. Nah, berikut ini kita akan rencana pengembangan perangkat lunak di sistem keuangan Desa Cikidang melalui bentuk work breakdown struktur. Nah, di sini kita yang pertama itu persiapan awal, yang dimana itu identifikasi kebutuhan pengguna, identifikasi pengguna dalam pengembangan perangkat lunak sistem keuangan di Desa Cikidang adalah proses untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna atau pemangku kepentingan dalam pengembangan perangkat lunak sistem keuangan di Desa Cikidang. Nah, proses ini mencakup identifikasi kebutuhan perangkat lunak, keras, sumber daya manusia, dan informasi. Nah, proses ini dilakukan beberapa tahap, termasuk tahap investigasi. Nah, yang kedua yaitu ada analisis sistem keuangan. Analisis sistem keuangan ini selama proses pengembangan perangkat lunak sistem keuangan Desa Cikidang ini dapat menggunakan rencana seperti berikut, yaitu yang pertama studi tinjau. Dari sini kita akan mengumpulkan data dan informasi tentang sistem keuangan Desa Cikidang, contohnya kayak perangkat lunak, teknik pengelolaan keuangan, dan masalah yang dihadapi. Yang kedua itu survei. Nah, survei ini pemangku keuangan Desa Cikidang untuk mengetahui kebutuhan dan harapan mereka tentang sistem keuangan. Nah, yang ketiga itu konsultasi. Nah, sini tuh kita berkonsultasi dengan pemangku keuangan, pengembang perangkat lunak, dan peneliti. Yang keempat itu adalah analisis teknik. Dan itu metode yang digunakan dalam sistem keuangan saat ini untuk melihat apakah ada kesalahan atau masalah yang perlu dibaiki. Nah, yang kelima ini analisis keberlanjutan. Nah, analisis ini dilakukan untuk melihat bagaimana perubahan kebijakan keuangan akan berdampak pada masa depan. Nah, yang keenam itu jembatan. Nah, hasil analisis ini menunjukkan langkah-langkah yang diperlukan dalam membangun sistem keuangan Desa Cikidang ini lebih efisien dan produktif yang akan dibangun. Yang ketujuh itu pengembangan. Nah, pengembangan ini sistem keuangan yang dibangun berdasarkan rencana yang diusulkan sebelum dimulai setelah jembatan. Nah, yang 8 itu implementasi, di mana sistem keuangan Desa Cikidang ini diuji setelah perangkat lunak dikembangkan. Lalu ke-9 evaluasi, di mana setelah implementasi, evaluasi sistem keuangan dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien sistem tersebut. Dan sini 1.3 pembentukan tim pengembangan. Nah, di sini ada rencana di mana tim pengembangan itu ada perangkat lunak sistem keuangan Desa Cikidang. Nah, rencananya pembangunan tim pengembangan itu ada yang pertama identifikasi kebutuhan, sama seperti sebelumnya itu menentukan keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak sistem keuangan, termasuk pemahaman tentang sistem keuangan desa dan pengalaman dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua yaitu perekrutan. Nah, jadi anggota itu berdasarkan kebutuhan pastikan mereka memiliki latar belakang yang sesuai dan keinginan mengembangkan perangkat lunak sistem keuangan. Yang ketiga itu pembagian tugas. Nah, setelah itu tim akan terbentuk dan tugas dibagi menurut keahlian dan spesialis masing-masing anggota untuk berkonsentrasi pada analisis keuangan, dan sementara anggota lainnya dapat berkonsentrasi pada pengembangan perangkat lunak. Yang keempat itu metode pengembangan. Nah, di sini pengembangan perangkat lunak sesuai seperti iteratif, rapid application development, agile, yang memungkinkan penyesuaian cepat kebijakan keuangan dan perubahan kebutuhan. 5 yaitu manajemen hutang teknik. Nah, untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas sistem keuangan, tim harus memahami konsep hutang teknik dan berusaha untuk mengelolanya selama pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, desain sistem. Nah, di mana perancangan antarmuka pengguna. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, yaitu pengembangan perangkat lunak sistem keuangan di Desa Cikidang. Nah, situ ada satu rencana perancangan antarmuka. Contohnya seperti yang sudah ada dipelajari aplikasi keuangan sistem keuangan desa Siskedus 2.0 yang sudah ada digunakan oleh para pemerintah desa dan memudahkan pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, analisis dan perencanaan antarmuka. Nah, situ analisis dan perencanaan antarmuka berdasarkan kebutuhan pengguna dan fungsional sistem keuangan desa. Nah, antarmuka ini mudah untuk digunakan dan memenuhi kebutuhan pemangku keuangan desa. Yang ketiga yaitu penggunaan sistem. Nah, di mana ini antarmuka ke dalam program perangkat lunak, pastikan antarmuka sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap perencanaan antarmuka. Yang keempat itu pengujian sistem. Pengujian terhadap antarmuka secara logis dan fungsional untuk memastikan bahwa antarmuka bekerja sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Yang kelima itu evaluasi prototype. Nah, di sini itu pengguna dalam pengevaluasi prototype antarmuka untuk memastikan kejelasan kebutuhan perangkat lunak.
Nah, yang kedua itu ada 2.2 rancangan database. Nah, di mana rancangan database menggunakan strategi untuk membentuk tim pengembangan untuk membangun perangkat lunak sistem keuangan desa Cikidang. Yang pertama itu studi tinjau. Nah, mengumpulkan data dari informasi tentang sistem keuangan desa Cikidang. Contohnya perangkat lunak, teknik pola keuangan, dan masalah yang dihadapi. Dan yang kedua itu survei. Dan kita akan melakukan survei pada pemangku keuangan desa Cikidang untuk mengetahui kebutuhan dan harapan mereka tentang sistem keuangan. Yang ketiga itu konsultasi. Berkonsultasi dengan pemangku keuangan, pengembang, perangkat lunak, dan peneliti. Yang keempat itu analisis teknik. Nah, memeriksa metode yang digunakan dalam sistem keuangan saat ini untuk melihat apakah ada kesalahan atau masalah yang perlu diperbaiki. Yang kelima itu analisis keberlanjutan. Nah, analisis ini kita untuk melihat bagaimana perubahan kebijakan keuangan akan berdampak pada masa depan. Yang keenam itu jembatan. Nah, hasil analisis itu menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun sistem keuangan yang lebih efisien dan produktif. Yang ketujuh itu pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistem keuangan desa Cikidang diimplementasikan dan diuji setelah perangkat lunak dikembangkan. 8 evaluasi setelah implementasi evaluasi sistem keuangan dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien sistem tersebut. 2.2 pemilihan teknologi pengembangan. Nah, di sini ada rencana pemilihan teknik pengembangan untuk pengembangan perangkat lunak sistem keuangan desa Cikidang. Dan berikutnya ada sebelumnya studi aplikasi yang sudah ada yang dipelajari oleh aplikasi sistem keuangan desa Siskudes 2.0 yang sudah ada digunakan dan oleh para pemerintah. Nah, yang kedua itu analisis kebutuhan dan menganalisis kebutuhan khusus dalam pengelolaan keuangan desa Cikidang dan memastikan bahwa teknologi yang dipilih itu sangat sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga itu pemilih pembahasan pemrograman. Nah, di sini kita memilih pemrograman yang sesuai dengan membuat perangkat lunak seperti Python, Java, atau PHP. Nah, yang keempat itu pemilihan database. Database ini sesuai dengan seperti SQL, PostgreSQL, atau MongoDB. Nah, ini berdasarkan kebutuhan atau stabilitas, kecepatan akses, dan keamanan data. Yang kelima itu pemilihan metode pengembangan. Nah, di sini itu pemilihan metode pengembangan perangkat lunak itu yaitu agile yang dimungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kebutuhan dan kebijakan keuangan. Yang ketiga itu adalah pengembangan modul. Ya, 3.1 pengembangan modul manajemen transaksi keuangan. Nah, di sini itu kita rencana untuk pengembangan modul manajemen transaksi keuangan sebagai bagian dari pengembangan perangkat lunak sistem keuangan desa Cikidang. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan. Nah, di sini tuh cari kebutuhan khusus untuk pengelolaan transaksi keuangan di desa Cikidang dan pastikan modul yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, perancangan modul. Desain modul manajemen transaksi keuangan harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan sistem keuangan desa. Yang ketiga itu pengkodean modul, yang dimana itu modul dalam perangkat lunak, uji modul secara logis dan fungsional untuk memastikan bahwa modul itu sesuai dengan desain yang terbuat pada tahap perancangan modul. Yang keempat itu pengujian modul. Nah, uji modul secara logis dan fungsional untuk memastikan bahwa ia bekerja sesuai dengan rencana. Yang kelima, evaluasi. Nah, di sini tuh mengevaluasi modul untuk memastikan bahwa kebutuhan perangkat lunak telah didefinisikan. Nah, yang selanjutnya 3.2 pengembangan modul pelaporan keuangan yang dimana yang pertama rencana pengembangan. Dari sini ada identifikasi kebutuhan pelaporan desa Cikidang ini untuk melaporkan keuangan termasuk jenis pelaporan yang diperlukan dan data informasi yang harus disertakan. Nah, yang kedua ini perencanaan modul, di mana modul pelaporan keuangan ini sesuai dengan kebutuhan pengguna dan persyaratan hukum. Yang ketiga yaitu pengembangan dan fungsionalitas. Tingkatkan kemampuan untuk mengumpulkan, memproses, dan menampilkan data keuangan menurut persyaratan laporan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu pengkodean, yang dimana gunakan desain yang telah disetujui untuk mengkodekan modul pelaporan keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan. Yang kelima itu pengujian modul. Uji modul ini pelaporan keuangan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa laporan dihasilkan akurat dan dapat diandalkan. Yang keenam, implementasi dan pelatihan. Di sini itu modul pelaporan keuangan ke dalam sistem dan latih pengguna untuk menggunakannya. Yang keempat itu pengujian dan validasi. Yang 4.1 yaitu pengujian fungsional. Nah, sini adalah salah satu tahap penting untuk pembuatan perangkat lunak sistem keuangan di desa Cikidang. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa sistem dapat beroperasi secara efisien dan memenuhi persyaratan fungsional dan fungsional yang telah ditetapkan. Nah,
Di sini kita akan merencanakan pengujian fungsionalnya. Nah, itu yang pertama ini dari kebutuhan pengujian. Nah, di sini itu pengujiannya fungsional yang spesifik untuk modul dan sistem yang dikembangkan, termasuk persyaratan fungsional dan fungsional yang harus diuji. Yang kedua itu perancangan kasus uji. Persyaratan ini pengujian dan pastikan kasus uji ini mencakup semua fitur yang harus diuji dan menghasilkan hasil akurat. Yang ketiga itu ada pengujian unit. Nah, di mana unit ini semua ini program untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan benar dan memenuhi persyaratan fungsional yang telah ditetapkan. Yang keempat ini ada pengujian integrasi. Nah, di sini tuh pengujian integrasi ini untuk memastikan bahwa semua unit program dapat berfungsi dengan baik saat diintegrasikan. Nah, yang 4.2 itu ada pengujian integrasi. Nah, di sini itu ada sistem pembuatan perangkat lunak keuangan Desa Cikidang, yaitu untuk pengujian integrasi yang dimana memastikan bahwa setiap unit program dapat beroperasi dengan baik saat diintegrasikan ke dalam suatu sistem. Nah, yang pertama itu sama seperti sebelumnya, yaitu identifikasi kebutuhan pengujian. Yang kedua itu perancangan kasus uji, yang dimana rancangan kasus uji, jadi bahwa uji ini mencakup untuk semua elemen integrasi yang perlu diuji dan menghasilkan hasil pengujian yang akurat. Yang ketiga itu pengujian unit. Yang keempat pengujian integrasi. Yang kelima pengujian sistem, dan keenam pengujian penerimaan. Nah, lalu sini ada 4.3 validasi pengguna. Dari sini tuh mengembangkan perangkat lunak sistem keuangan Desa Cikidang untuk validasi pengguna yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, di sini yang pertama itu sama, identifikasi kebutuhan validasi pengguna. Yang kedua perancangan kasus uji. Yang ketiga pengujian unit. Dan keempat pengujian integrasi. Dan kelima validasi pengguna. Nah, yang kelima ini ada implementasi. Nah, di sini ada 5.1 pelatihan pengguna, yang dimana perangkat lunak sistem keuangan Desa Cikidang, pelatihan pengguna yang dilakukan memastikan bahwa pengguna dapat menggunakan sistem dengan baik dan memaksimalkan manfaatnya. Nah, di sini ada rencana pelatihan pengguna, yaitu yang pertama ada tentang pelatihan pengguna. Yang kedua ada perancangan materi pelatihan. Yang ketiga ada pelatihan. Keempat evaluasi. 5.2 ada implementasi sistem untuk memastikan bahwa sistem dapat dikelola dan diterapkan dengan efektif oleh pengguna. Di sini ada rencananya itu sama seperti sebelumnya, cuman di sini ada evaluasi implementasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi itu dilakukan secara efektif dan efisien untuk memastikan pengguna itu dapat diterapkan baik oleh pengguna dalam sistem operasinya. Ada evaluasi awal di mana sama seperti sebelumnya, cuman di sini tuh untuk mengevaluasi semua langkah-langkah yang sudah kita diperbuat dan evaluasi sebelumnya. Yang keenam itu ada pemeliharaan dan dukungan, yang mana pemeliharaan rutin. Nah, di sini ada rencana. Tahap penting ini pengembangan keuangan Desa Cikidang ini membuat pemeliharaan rutin, yang dimana itu ada rencananya. Yang pertama seperti identifikasi kebutuhan pemeliharaan, perencanaan pemeliharaan, pelaksanaan pemeliharaan, dan keempat evaluasi pemeliharaan. Dari sini ada pendukungan teknis, yang dimana tahapan ini tuh untuk keuangan Desa Cikidang, dukungan teknisnya untuk bertujuan memastikan bahwa sistem dan operasi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Di sini ada sama seperti sebelumnya, yaitu identifikasi kebutuhan dukungan teknis, perencanaan dukungan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, dan evaluasi dukungan teknis. Dan sini itu semuanya akhir dari rencana WBS untuk semua yang ada rencana untuk pengembangan sistem keuangan di Desa Cikidang ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya, rencana biaya pengembangan perangkat lunak. Rencana biaya pengembangan perangkat lunak adalah suatu dokumen yang menjadikan estimasi biaya yang diperlukan untuk mengembangkan suatu produk perangkat lunak. Rencana ini sangat penting untuk mengelola sumber daya keuangan dengan efisien dan memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah langkah-langkah umum yang dapat Anda ikuti untuk membuat rencana biaya pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, tentukan tujuan pengembangan perangkat lunak, dan selanjutnya identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional.
Yang kedua ada pemecahan tugas, identifikasi dan pecah tugas-tugas pengembangan menjadi unit yang lebih kecil. Selanjutnya, tentukan sumber daya yang diperlukan untuk setiap tugas. Yang ketiga ada estimasi waktu. Estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas. Selanjutnya, gunakan teknik seperti PERD, program evaluasi dan review teknik atau metode lainnya. Yang keempat, penentuan biaya, identifikasi biaya-biaya yang terkait, termasuk gaji pengembang, biaya perangkat lunak dan perangkat keras, lisensi, dan lain-lain. Yang selanjutnya, hitung biaya operasional dan administratif yang terkait dengan pengembangan. Yang kelima, risiko dan kontingensi, identifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi biaya. Yang kedua, sediakan cadangan kontingensi untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Yang keenam, pemeliharaan, menghitung pemeliharaan perangkat lunak setelah implementasi. Kedua, biaya untuk pembaruan, perbaikan bug dan dukungan teknis. Yang tujuh, pemantauan dan pengendalian. Pertama, tentukan metode pengetahuan biaya selama pengembangan. Lalu, tetapkan prosedur pengendalian biaya jika terjadi defisiensi dari anggaran. Yang kedelapan, dokumentasi. Pertama, dokumentasikan semua estimasi, asumsi-asumsi, dan metodologi yang diperlukan. Selanjutnya, tetapkan format dan struktur rencana biaya. Yang kesembilan, pengesahan. Dapat persetujuan dari pihak terkait untuk rencana biaya. Yang kesepuluh, pembaruan rencana biaya secara berkala sesuai dengan perubahan, kebutuhan, atau kondisi proyek. Ingatlah bahwa pembuatan rencana biaya adalah suatu proses yang dinamis. Perubahan mungkin diperlukan seiring berjalannya proyek. Oleh karena itu, penting untuk selalu memonitor dan mengelola biaya proyek dengan hati-hati. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alfiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Nur Rahmadanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk organisasi proyek yang diusulkan. Nah, di sini untuk pengembangan perangkat lunak sistem keuangan, yaitu manajemen proyeknya, ada project manajernya, seperti deskripsi tugasnya, yaitu bertanggung jawab penuh atas keberhasilan proyek, melibatkan diri dalam pengambilan keputusan yang strategis, pengelolaan risiko, dan koordinasi tim. Kemudian untuk kualifikasinya, pengamanan dalam pengembangan perangkat lunak, pemahaman mendalam tentang keuangan, kepemimpinan yang kuat, kemudian asisten project manager. Untuk deskripsi tugasnya yaitu mendukung project manager dalam tugas administratif, penjadwalan, dan koordinasi tim. Kemudian untuk kualifikasinya, kemampuan organisasi yang baik, pengalaman administratif, kemudian untuk tim pengembangannya yaitu analisis sistemnya. Mengenai deskripsi tugasnya yaitu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan sistem keuangan Desa Cikidang. Nah, kemudian untuk kualifikasinya, pengetahuan mendalam tentang keuangan, pengalaman analisis sistem. Nah, untuk perancangan sistemnya yaitu merancang arsitektur perangkat lunak, antar muka pengguna, dan database. Kemudian untuk kualifikasinya, keahlian dalam UML, pengalaman desain sistem. Nah, kemudian untuk pengembangan aplikasinya yaitu melakukan pengkodean dan implementasi modul aplikasi. Kemudian untuk kualifikasinya, penggunaan bahasa pemrograman terkait, pengalaman pengembangan aplikasi. Nah, kemudian untuk testingnya, deskripsi tugasnya melakukan pengujian fungsional dan integrasi, memastikan kualitas aplikasi. Kemudian untuk kualifikasinya, keahlian dalam pengujian perangkat lunak, pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna. Nah, untuk implementasinya bisa teman-teman lihat ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu manajemen kualitas. Untuk manajemen kualitas yaitu tugasnya menetapkan dan mengawasi standar kualitas. Kemudian untuk kualifikasinya, sertifikat kualitas, pengamanan dalam manajemen kualitas. Kemudian untuk manajemen risiko dan keamanan bisa teman-teman lihat deskripsi tugas dan kualifikasinya. Kemudian untuk manajemen pelatihan, manajemen komunikasi, kemudian manajemen persyaratan,
dan juga infrastruktur. Di sana teman-teman bisa lihat untuk deskripsi tugas dan juga kualifikasinya. Next, kita akan masuk terhadap rencana pengendalian kualitas perangkat lunak. Apa sih rencana pengendalian kualitas perangkat lunak itu? Rencana pengendalian kualitas perangkat lunak merupakan suatu strategi yang dirancang untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Berikut ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk menyesuaikan rancangan rencana pengendalian kualitas perangkat lunak tersebut. Yang pertama ada penetapan tujuan kualitas. Tentukan tujuan kualitas yang spesifik dan terukur untuk perangkat lunak yang dikembangkan. Ini bisa termasuk kriteria kinerja, kehandalan, dan keamanan. Yang kedua ada pengidentifikasian risiko kualitas. Identifikasi potensi risiko kualitas yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Ini dapat mencakup masalah bug, ketidaksesuaian dengan persyaratan, dan masalah kinerja. Yang ketiga adalah pemilihan metode pengembangan. Pilih metode pengembangan perangkat lunak yang sesuai dengan proyek Anda. Metode seperti Agile atau DevOps dapat membantu dalam pengelolaan dan kontrol kualitas secara lebih efektif. Yang keempat ada pembuatan test plan. Rancang rencana pengujian yang komprehensif. Ini mencakup pengujian fungsional, pengujian performa, pengujian keamanan, dan pengujian unit untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang kelima, penggunaan alat otomatisasi pengujian. Pertimbangkan untuk menggunakan alat otomatisasi pengujian untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses pengujian. Hal ini dapat membantu dalam mendeteksi bug, Audio Jungle.